Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam saling mengingatkan, dalam sabar dan takwa di hadapan Allah, saudara dalam saling bergandengan tangan menuju ridhonya Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-27 bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan sama Allah, oleh Allah, untuk melaksanakan kajian kita, kitab Minhajul Arifin. Semoga kita dapat keberkahan dari guru-guru kita, wabil khusus Syekhina Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, yang kitabnya kita kaji. Sebelum kajian kita mulai, mari kita berkirim Fatihah kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, kepada semua yang telah berjasa dalam kita Thalabul ilmi. Ala dini al-Fatihah. Alhamdulillah, kemarin kita mengulas tentang babus salamah, bab yang menjelaskan tentang keselamatan. Ini memasuki bab baru. Insya Allah nanti Kamis sore kita hataman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul uzlah, bab menerangkan tentang uzlah. Uzlah itu apa? Menghindar dari keramaian manusia, menyendiri atau menghindari keramaian manusia. Qala al-musannif badal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain an babul uzlah. Sahibul uzlah yahtaju ila asrati asya. Orang yang akan beruzlah itu butuh kepada 10 hal. Dalam ketika kita berniat mau uzlah, kita harus memenuhi 10 hal ini. Ilmul haq wal batil. Yang pertama yaitu kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu tentang perkara yang hak dan perkara yang batil. Nah, ini wajib setiap kita mengetahui yang hak dan yang batil, ini kewajiban kita. Mau melakukan apapun kita harus kenal ini yang hak dan yang batil dan mempraktekannya. Terus wazuhdu, yang kedua itu zuhud. Zuhud itu apa maknanya? Zuhud ini tidak tergantung, hatinya tidak tergantung dengan dunia. Zuhud, bukan zuhud itu yang anti dunia, bukan, tapi dia bisa berkecimpung dunia, banyak harta, tapi hatinya tidak tergantung dengan yang selain Allah. Itu maknanya zuhud. Terus yang ketiga, wahtiyarus syiddat. Yang ketiga ini, ketika mau beruzlah harus siap-siap memilih penderitaan, memilih menderita, atau memilih bukan mencari fasilitas yang mudah, tapi memilih menderita. Ketika menderita atau agak kesusah ketika memilih kehidupan yang kalau Jawa itu kangelan, kangelan itu agak berat lah ya, agak berat. Ini tujuannya apa? Untuk mengajari diri kita supaya berlatih sabar dan menerima
qada qadarnya Allah. Terus yang keempat adalah waqtinamul khalwati, yaitu memilih atau mengambil keuntungan dari khalwat atau nyepi. Memilih mengambil keuntungan dari berkholwat. Ya, berkholwat ini banyak faedahnya, menyepi ini banyak faedahnya. Rasulullah sebelum mendapat wahyu juga diangkat jadi nabi juga sering melakukan kholwat ini di Gua Hira. Ini tradisi ini berkelanjutan sampai dipraktekkan oleh para jamaah tarekah, orang-orang sufi. Dalam tarekah Naqsabandiyah itu ada kholwat yang 10 hari, 40 hari. Ini tujuannya untuk melatih batin kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Dalam berkholwat ini banyak pantangannya. Misalnya tidak boleh memakan makanan yang bernyawa. Ini untuk melatih kita. Supaya kita apa? Benar-benar menghargai setiap nyawa itu. Nah, dengan ketika kita menekankan kholwat, melatih batin kita, jiwa kita, melatih supaya apa? Lebih mudah, lebih terasa ringan ketika mendekat kepada Allah, melepaskan beban-beban keduniaan. Terus yang selanjutnya wassalamah, wassalamah wan nadru fil awaqib, yaitu keselamatan dengan melihat, mencari selamat dengan cara melihat akhiran setiap perkara. Jadi yang kita angen-angen nih husnul khotimah. Ketika misalnya kita belajar itu harus kita latih. Ketika ada orang yang terjebak dalam lagi asik dengan maksiat, dengan maksiatnya, kita harus berhusnudzon kepada dia dengan cara mendoakan. Jangan sampai kita menghakimi bahwa itu orang yang nanti su'ul khotimah, nanti di neraka, itu tidak boleh. Nah, itu kita berharap, kita mendoakan. Jangan-jangan ketika orang yang sedang bermaksiat itu baru misalnya diberi ujian sama Allah supaya ketika nanti merasakan maksiat terus dia tobat, kemudian lebih dekat kepada Allah dan ending dari kehidupannya bisa husnul khotimah. Makanya kita tidak boleh menjustis seseorang dari masa lalunya. Kita harus berhusnudzon. Makanya kita mencari selamat dengan melihat setiap perkara itu endingnya. Wa ayyara ghairahu afdalu minhu. Terus kita ketika melihat seseorang itu jangan merasa lebih baik. Yang enam itu kita jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kadang kita kan ketika melihat orang yang mungkin belum tahu, kita anggap bodoh, kita menganggap diri kita pintar, ya itu kan repot. Makanya kita diajari sama Imam Ghazali itu melihat apapun itu kita ambil pelajaran. Jadi memosisikan segala sesuatu itu adalah guru. Guru kita, apapun itu. Jadi ketika kita menganggap guru, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Makanya pelajaran atau hikmah atau di ilmu digelar oleh Allah di semesta ini, sejauh mana kita bisa mengambil pengetahuan itu untuk kita lebih dekat dengan Allah. Waya zilu anin nasi sarrohu, dan beruzlah
menyepi dari manusia, dari keburukan manusia, dari sifat-sifat buruknya manusia. Kita beruzlah supaya apa? Supaya kita menjauh dari manusia, supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh oleh sifat-sifat buruk manusia. Kita lebih baik ketika ada maksiat yang kita tidak mampu merubahnya, kita doakan, kita nggak mampu menyingkir saja, supaya hati kita, pikiran kita, tubuh kita itu selamat, tidak ikut dengan kemaksiatan itu. Makanya apapun ketika kita bisa niati, kita bisa mengatur niat kita, itu menjadi luar biasa, menjadi hal yang positif. Makanya dalam dalam Ramadan ini kan ada itu kan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang bermaksiat, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini tidur yang bagaimana? Tidur yang ibadah ini. Saking istimewanya. Ketika dia tidur dalam menjalankan puasa siang hari tidur, ini apa? Dia bisa tarkul ma'asi, terhindar atau meninggalkan kemaksiatan. Daripada mungkin tidak ada kegiatan, udah selesai semua aktivitas, terus daripada membiarkan pikiran kita liar, husnudzon kepada orang, atau melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, ini tidur itu lebih utama. Makanya itu kategorinya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ibadah apa? Ibadah bisa meninggalkan maksiat. Ini udah luar biasa. Makanya beruzlah itu diantaranya itu untuk meninggalkan maksiat itu. Dari keburukan-keburukan manusia. Wala yuftaru anil amal fa innal firagha balaun. Kemudian tidak menyia-nyiakan kita itu dari melakukan pekerjaan yang ketika kita nganggur, tidak menyia-nyiakan, itu merupakan bala. Maksudnya gimana ini? Maksudnya tidak menyia-nyiakan waktu kita yang harus kita ketahui, kesunyian itu, kesendirian kita, uzlah kita itu, amal yang kita lakukan adalah amal kebaikan, bukan sebuah petaka atau bala. Ini benar-benar kita harus menghindari, tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk sesuatu hal yang bisa menimbulkan bencana bagi kita. Terus yang ke-9, wala yu'jabu bima huwa fihi. Dan kita itu tidak tidak terheran-heran, ujub dengan sesuatu yang telah kita lakukan. Kita membanggakan sesuatu yang telah kita lakukan. Kita habis beramal apa itu, terus kita merasa bangga, merasa itu, ini dihindari ketika kita mau beruzlah. Terus yang terakhir, yang ke-10, wa yahillu baitahu minal fudul. Dan mengosongkan rumahnya, mengosongkan tempat tinggal kita ini dari berlebihan. Rumah berlebihan maksudnya apa? Berlebihan ya misalnya kebutuhannya apa, kita lebih-lebihkan. Yang tidak perlu, ya kita ambil yang berfaedah saja, yang berlebihan kita tinggalkan. Wal fudulu ma fadala an yaumika li ahlil iradah. Wa ma fadala an waktika li ahlil ma'rifah.
Dan berlebihan itu adalah kelebihan dari hari-harimu untuk orang yang mengharapkan kepada Allah, melebihkan sesuatu dari hari-hari kita ketika kita mengharap Allah tapi melebihkan waktu-waktu kita itu untuk menuruti kehendak sendiri. Cara jawabannya nganggo karpe dewi, itu jangan. Wa ma fadlu an waktika li ahlil ma'rifah. Dan seorang yang hendak beruzlah ini harus memboikot segala sesuatu yang bisa memutuskan hubungannya dengan Allah. Kita boikot semuanya. Dunia kita boikot. Maksudnya boikot ya apa? Kita hindari yang tidak penting. Ya, yang sehingga ketika apapun kegiatan kita yang bisa, apapun aktivitas kita yang bisa menjauhkan kita dari Allah itu kita tinggalkan. Ini ada 10 yang harus kita penuhi ketika kita hendak beruzlah. Jadi untuk kita mencapai kedewasaan batin, mencapai kemakrifatan batin kita, ini benar-benar prosesi-prosesi ini harus kita jalankan. Supaya apa? Basyirah kita, mata batin kita, nur dalam hati kita, dalam qalb kita ini bisa memancar keluar. Dan ketika bisa memancar keluar, itu akan termanifestasi dengan tingkah kita, dengan amal-amal zahir kita. Jadi ketika kita antara yang di hati kita, di alam ruh kita, kemudian dengan jiwa kita atau barzah kita itu, pembatas itu dengan alam dunia kita, dengan zahir kita itu harus selaras. Ya, jangan sampai yang batin kita, yang ruh kita, alam ruh kita, hati kita ini dihijab dengan alam barzah kita, atau apa istilahnya dalam Ibnu Arabi itu batin kita ini lah, tubuh halus kita ini diistilahkan barzah, yaitu harus jangan sampai menutupi yang di dalam hati, yang menghijab. Nah, ketika itu bisa kita singkirkan hijab-hijab itu lah, yang dalam hati nur keluar, bisa terpancar dan bisa terpraktekkan di alam zahir kita, di alam dunia ini lewat kerja-kerja ragawi kita. Wa yaqta'u ma yaqta'u anillah. Nah, ini orang ahli ma'rifat itu memutus segala sesuatu yang bisa memutuskan dia dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Hudzaifah ibnul Yamani. Rasulullah bersabda kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yamani, kun hilsa baitika, jadilah kamu tuan di rumahmu sendiri. Di rumah kita ini, ragawi kita ini, jiwa kita ini harus kita jadi diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Maksudnya apa? Kerjaan-kerjaan di alam dunia inilah yang termanifestasi dengan pergerakan ragawi kita itu harus ikut dengan apa yang di hati kita. Ini kayak jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tapi ketika hati kita mengajak mendekat kepada Allah, tapi kita hijab dengan naluri kita, dengan nafsu-nafsu kita, dengan pikiran kita. Ini
kita malah bukan menjadi diri kita. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita atau bisian-bisian setan kita, itu kita menjadi orang lain. Dan itu tidak tidak membahagiakan, tapi menyiksa batin kita. Sebagaimana kita ini didesain oleh Allah menjadi makhluk surga. Kita berasal dari surga. Ya, kita akan kembali ke surga. Tapi ketika kita mengikuti bisian-bisian syaitan, bisian-bisian nafsu kita, itu yang terjadi apa? Ya kita akan semakin jauh dari surga itu. Baik surga derajat ataupun surga kurbah. Itu menurut surga kan menurut di kitabnya Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir kan terbagi dua, surga derajat dan surga kurbah. Surga kurbah itu dekat dengan Allah, atau ada istilah nikmatul utma kita ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Makanya orang itu ketika diajak baik, diajak zikir, diajak melakukan kebaikan, itu seperti rindu dengan kampung halaman. Ada kerinduan, ada kenyamanan. Kampung halaman apa? Ketika saat roh kita tanya sama Allah, aku ini siapa? Nah inilah Allah bertanya dalam bahasa ini, jenengan Tuhanku. Qalu balail. Yaitu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan duniawi, yaitu surga kurbah kita. Wa qala Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, amlik lisanaka wal yas'aka baituka wangzil nafsaka baitaka wangzil nafsaka mangzilatas sabu'i adzari wan naril muharraqah wa qad kana nas waraqan bila syaukin fasoru saukan bila warokin wa kanu adwa'un yastashfa bihim fasoru da'an la dawa alah. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini berkata, amlik lisanaka, kuasailah lisanmu. Kuasailah atau milikilah, jadi kita kendalikanlah lisanmu. Waliyas'a baituka, kemudian perluaslah rumahmu. Rumah kita, rumah hati kita ini. Wangzil nafsaka manzilatasna, kemudian turunkanlah nafsumu dari tempat turunnya dari posisinya satrugala, hewan buas yang membahayakan kita. Nah, di dalam nafsu kita itu jiwa ada dikategorikan binatang buas. Jadi manusia itu punya karakter binatang ternak, binatang buas, yaitu ada. Jadi karakter binatang ternak, binatang buas, terus karakter setan, ada itu di kitab Kimya Usada karya Imam Ghazali. Ada karakter malaikat. Jadi kita nafsu ini nafsu jiwa kita kita turunkan, jangan sampai kita pada posisi nafsu kita itu seperti binatang buas yang membahayakan.
wan narul muharraq, dan apa seperti api yang membakar, api neraka yang membakar. Jadi nafsu kita benar-benar harus kita kendalikan. Kalau api yang membakar ini apa? Nah, ini simbol dari bisian-bisian setan kita. Waqad kanan nas warokan bila syaukin, dan sungguh manusia itu manusia adalah daun tanpa duri. Manusia itu seperti daun tanpa duri. Kemudian fasoro saukan bilar, kemudian jadi duri tanpa daun. Wakanu ada ayastasqobhim fasorudaan lahu dawaun lahu. Kemudian jadilah kamu seperti obat yang digunakan mengobati kalian. Jadilah kalian itu seperti obat yang untuk mengobati kalian. Maka jadilah penyakit itu yang tidak ada obatnya. Kita penyembuh penyakit, tapi akhirnya mereka menjadi penyakit yang jangan sampai kita ya, kita menjadi obat, tapi kita yang terkena penyakitnya. Atau ketika kita itu ibaratnya daun misalnya apa tadi, daun tanpa duri, tapi kemudian kita menjadi duri tanpa daun. Atau kita menjadi obat bagi seseorang, tapi malah kita menjadi sakit. Nah, ini jangan sampai. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang, tapi kita malah ketika di situ terikut arus pergaulan itu, kita terjebak dengan hal-hal buruk yang dilakukan oleh yang kita kumpuli, itu jangan sampai. Ini maksudnya Nabi Isa ini. Malakala tukhallitun nas, apakah kamu tidak berkumpul dengan manusia? Faqala, oh ini ada lagi ya. Qila li Daud at-Tai, kemudian Syekh Daud at-Tai pernah ditanyai, apakah kamu tidak berkumpul dengan manusia? Maka Syekh Dawud menjawab, kaifa ukhallitu mayyat bi'u uyubi kabirun la ya'riful khalqi wa saghirun la yu'akhiru. Bagaimana aku bisa kumpul dengan orang-orang, kemudian orang-orang itu mengikutiku dan mengetahui aib-aibku, mengetahui keburukan-keburukanku. Dan orang-orang besar, orang-orang yang besar itu tidak kenal dengan makhluk-makhluk yang kecil. Kemudian orang-orang kecil tidak memuliakan orang-orang yang besar. Ini kan tidak ada penghormatan, itu orang yang tidak punya akhlak. Jadi apa kamu tidak berkumpul kepada manusia? Ketika Syekh Daud atau ini sedang beruzilah, ditanyai kan, ini apakah kamu tidak kumpul dengan manusia? Syekh Atoi menjawab itu, bagaimana saya bisa berkumpul dengan mereka? Ketika dia mengikutiku, maka dia akan tahu keburukan-keburukanku dan disebarkan misalnya. Atau ketika orang-orang itu yang menjadi pembesar-pembesarnya itu tidak kenal dengan kaum-kaum bawahnya, yang menjadi pejabat tidak kenal dengan rakyatnya, yang menjadi majikan tidak nguwangke dengan
anak buahnya misalnya, atau orang-orang yang kecil tidak menghormati pembesar-pembesarnya. Wah, ini kan bermasalah itu. Man ista'nasa billah istauhasya min ghairihi. Orang yang merasa tenang bersama Allah, maka orang itu tidak akan merasa nyaman dengan selain Allah. Makanya kita itu bagaimana kita itu bisa aman melakukan, bisa nyaman, tentram melakukan kebaikan, mendekat kepada Allah. Ketika kita sudah nyaman pada jalur itu, kita merasakan ada kenikmatan, kita berbuat baik, ada kedamaian. Yaitu ketika kita damai hati kita, ketika melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah, melakukan zikir, melakukan sholat, melakukan amaliyah-amaliyah, kita nyaman. Itu kemudian ketika kita berada pada posisi itu, ketika kita diajak misalnya menjauh dari Allah, melakukan kemaksiatan, kita akan merasa tidak nyaman. Kuncinya apa ya? Kemarin itu kita jaga pola makan kita, jaga nafas kita. Nafas kita dari pikiran kita jaga dari berpikir yang tidak pikiran kita itu berpikir yang tidak terurut, tidak terstruktur dengan baik pola pikir kita. Karena apa? Cara berpikir yang salah itu yang menyiksa pikiran kita sendiri. Wa qala al-Fudail, kemudian Syekh Fudail berkata, ini stata'ta antakuna fi mawadi'i la ta'rifu wa la tu'rafu faf'al. Ketika kamu mampu pada tempat tidak dikenal, tidak terkenal, ketika kamu mampu berada pada tempat atau daerah yang orang-orang tidak kenal kamu, dan kamu tidak dikenal di situ, tidak dikenal sama sekali, maka lakukanlah uzlah itu. Nah, ketika kita misalnya kita di sini publik figur banyak yang kenal, kita uzlah ya banyak yang datang tetap ya. Ketika uzlah itu pindah tempat misalnya, di situ tidak ada yang mengenal kita, tidak ada yang tahu identitas kita asik dengan Allah. Lah ini banyak dilakukan oleh aulia malamatiyah ini, banyak beruzlah dengan menyembunyikan identitasnya. Wa qala Sulaiman, Syekh Sulaiman berkata, hammimnad dunya an albasa iba'atan wa akuna bikur yatin laisa fiha ahadun yu'rifuni wala gida'an li wala isya'i. Saya berniat, saya berkeinginan dari dunia. Jika Anda mampu jika kamu mampu menemukan tempat yang tidak ada orang lain yang ia ketahui, maka lakukanlah uzlah. Terus Syekh Sulaiman, ini keinginanku di dunia ini, hammi minad dunya, keinginanku di dunia adalah selalu memakai jubah yang bertambal. Ini simbol para sufi ya, dulu kan memakai jubah yang bolong-bolong ditambal. Dan tinggal di suatu daerah, di kampung yang tak seorang penduduk pun yang mengenaliku. Dan di saat itu ketika pagi di desa itu tidak ada sarapan dan tidak ada makan malam. Jadi benar-benar bergantung kepada Allah. Nah, ini Syekh Sulaiman.
saya berkeinginan di dunia ini memakai pakaian jubah sufi ini maksudnya. Ya kalau orang ya kayak sini ya kayak orang musafir. Dan di desa itu tidak ada yang mengenaliku seorang pun. Dan tidak ada makanan sarapan pagi dan tidak ada makan malam. Benar-benar tidak membawa perbekalan maksudnya. Benar-benar yang dimakan itu yang halal, bukan dari misalnya bekalnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya'ti zamanul al mutamassiku yauma idzin bidhini kal qabidhi alal jimar walahu ajru khamsina minkum. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa, suatu zaman di saat orang-orang itu memegang agama itu seperti memegang bara api. Baginya pahala sebanyak pahala orang yang memegang agama itu ketika agama itu di lingkungan yang penuh kemaksiatan misalnya. Orang yang tetap tekun beribadah kepada Allah seperti memegang bara api. Dan orang yang melakukan itu dan mampu, itu seperti mendapatkan sebanyak pahalanya 50 orang di antara para sahabat. Itu pahalanya, makanya orang akhir zaman itu pahalanya kalau berhitung dengan pahala luar biasa. Kita Rasulullah itu kita dibandingkan dengan sahabat Rasul, sahabat itu ketemu Rasul iman wajar lah. Orang-orang seperti golongan kita ini kan nggak akhirnya mendengar dari para kiai, para guru-guru kita itu kita yakin lah ini loh. Makanya nilainya lebih banyak. Wa fil uzlati siyanatul jawarih wa firagil qalbi wa sukuti hukukil khalqi wa laku ababad dunya wa kasru silahil syaitan wa imaratu dzahir wal batin. Dalam beruzlah itu kita menjaga anggota tubuh kita dari terjebak dalam kemaksiatan, benar-benar kita jaga. Dan kita mengosongkan hati kita, mengisinya hanya dengan Allah. Dan kita bisa menggugurkan hak-haknya makhluk. Kita bisa di situ beban-beban sosial kita ketika beruzlah itu kan kita menyendiri, tapi beruzlah ya jangan beruzlahnya karena melarikan diri masalah. Benar-benar kita itu pengen ketika beruzlah itu mendekat kepada Allah. Dan kita tutup pintu-pintu hal yang mendekatkan kita dengan dunia. Kemudian kita asah senjata kita asah seperti senjata untuk kita patahkan pedang kita, senjatanya setan yang mau menggoda kita itu senjatanya kita patahkan. Untuk mematahkan senjatanya setan. Dan untuk kita menempa, membangun dohir dan batin kita. Jadi ketika kita beruzlah itu kita sedang membangun dohir dan batin kita. Menguatkan dohir dan batin kita supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babul ibadah, ini besok. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang kurang tepat, ada salah atau khilaf, itu murni kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.